penyakit kuku dan mulut. Saya minta ini Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown, zonasi. Heyo, ada apa hari ini? Baru aja kemarin kita ribut-ribut soal harga minyak yang melonjak dan kali ini daging sapi pun ikut terancam naik. Hal ini dikarenakan adanya permintaan daging sapi menjelang Idul Adha, tetapi adanya serangan virus yang menjangkit para ternak. Per 5 Mei 2022, penyakit mulut dan kuku menyerang ternak sebanyak 1.300 sapi di daerah Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto, dan Gresik, Jawa Timur. Dan karena virus ini terdapat 8 ternak yang mati. Sejak kasus ini dilaporkan pada tanggal 28 April hingga 9 Mei yang lalu, penyakit ini tidak dapat dianggap main-main karena tingkat penularannya itu dari 90 hingga 100%. Oleh sebab itu, seperti manusia yang terkena COVID-19 yang harus karantina, sapi yang terkena virus ini pun harus dikarantina. Nah, jaraknya antara zona karantina dengan zona aman yaitu 3-10 km. Lalu, pertanyaannya sekarang, apa saja gejala yang dialami oleh sapi yang terserang PMK ini dan bagaimana penanganan dan juga dampak yang terjadi? Ciri utamanya di mulut tuh kayak sariawan, lidahnya ada semacam lepuh-lepuh di sekitar mulut. Gimana lah kalau manusia sariawan, kurang lebih itu juga akan terjadi di sapinya itu. Dan juga kaki, makanya penyakit mulut dan kaki. Di kakinya bagian kalau kita sebut teracak, teracaknya itu nanti ada lepuh-lepuh, terutama di sekitar sela-sela kukunya itu. Intinya adalah karena ini bukan zoonosis, produk dari hewan yang terkena PMK ini masih tetap aman dikonsumsi, tapi tentunya untuk bagian-bagian yang ada lepuh-lepuhnya setelah harus dihilangkan dan tidak dikonsumsi. Naas namun tak ada pilihan lain. Di 4 kabupaten yang terjangkit, sejumlah pasar hewan harus ditutup. Misalnya pasar hewan besar di Lamongan dan Babat. Padahal, Jawa Timur tercatat sebagai pemasok terbesar daging sapi. Tepatnya 4,93 juta ekor sapi atau 27% populasi sapi di Indonesia yang mencapai 18 juta ekor pada tahun 2021. Kebijakan yang sama juga diterapkan untuk pedagang daging dari luar negeri. Pasalnya, menurut analisis awal, virus ini dibawa dari impor ilegal kambing atau domba dari negara yang belum bebas penyakit tersebut. Bukan hanya mempengaruhi produsen dan konsumen, kecepatan penanganan terhadap wabah ini sangat menentukan besaran kerugian pemerintah dan pengusaha akibat PMK atau penyakit mulut dan kuku ini sulit diukur karena ditentukan oleh durasi pemberantasan wabah. Melihat kejadian yang sama pada tahun 1887 hingga 1986, pemusnahan PMK di Indonesia sudah menghabiskan 1,6 miliar US dollar atau sekitar 23,2 triliun rupiah. Wow, sangat besar jumlahnya. Sementara berdasar analisis di tahun 2017, hilangnya potensi produksi, biaya pemberantasan PMK, termasuk kerugian dagang ekspor yang diakibatkan oleh wabah ini, mampu menimbulkan kerugian ekonomi Indonesia sekitar 761,3 juta US dollar atau sekitar 11 triliun rupiah. Meski potensi kematian pada hewan ternak yang terserang PMK ini sangat rendah, yaitu sekitar 1-5% untuk ternak dewasa dan 20% untuk ternak muda, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para peternak. Selain memberikan vaksin, vitamin, mineral, dan pakan yang baik,
prosedur dari distribusi dan juga biosecurity yang ditingkatkan harus dilakukan untuk mencegah penularan dari virus ini. Salah satu perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan biosecurity yang aman ini adalah PT Berdikari, yang dimana mereka mempunyai 1.408 sapi di daerah Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan juga NTB, dan juga memiliki domba itu sebanyak 1.213 domba di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Hal ini perlu di ATM atau amati, tiru, modifikasi oleh PT-PT lain di Indonesia sehingga kita bisa memasok kebutuhan daging dalam negeri dan tidak mengandalkan impor. Ternak-ternak yang kena PMK dengan ternak yang masih sehat atau tidak terkena PMK. Nah, makanya dengan itu, kenapa juga disebut di list A-nya OIE tersebut, karena tidak hanya kecepatan penularan dan juga menimbulkan kematian pada ternak, tapi gangguan ekonominya yang cukup sangat signifikan. Jadi, tulis pendapatmu di kolom komentar kalau kamu rela untuk jadi VG sementara dan merayakan Idul Adha dengan ayam opor di rumah. Dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini setiap hari Selasa sampai Jumat hanya di tempo.co.